Ibu yang terkasih, yang berada di rumah dan dimanapun kita berada pada saat ini, yang bergabung bersama kami ibadah pagi gereja ONKP Jemaat Gunung Stoli Kota yang disiarkan secara langsung. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita beribadah merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia dari surga dan kembali ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi menyediakan tempat bagi kita setiap umat yang percaya kepadanya. Adapun tema ibadah kita pada pagi hari ini, Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Mari kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ini kami Tuhan yang tidak layak, siap untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat itu kita mulai. Tuhan Yesus, Raja Sorgawi yang penuh kasih, satu sukacita yang luar biasa bagi kami orang percaya. Pada pagi hari ini kami dapat berhimpun bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus di sorga. Walaupun di tempat yang berbeda, satu hal yang kami percaya, Engkau berada di tengah-tengah kami dan ibadah kami berkenan kepada-Mu. Ini kami Tuhan yang sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau, memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus yang beracara dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh penyembahan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala hal. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Coba kami berbagi dan sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kami melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Dia yang telah mengalahkan maut, Dia naik ke surga, Dia yang telah memberikan keselamatan dan kebebasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan, kuasa maut telah dikalahkan, dan jemaat akan undang bangkit berdiri. Dan kita sukacita kepada Tuhan. Kita pujian waktunya dengan Tuhan. Bapa
Jemaat yang terkasih, saatnya Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, sadar atau tidak sadar. Kita adalah manusia yang berdosa, yang sering menyakiti Tuhan, yang sering tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Kesempatan Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Kami memberikan waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa sama dengan penuh kesungguhan. Tuhan Yesus Bapa Sorgawi, betapa besar, betapa dalam, dan betapa tinggi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami sering menyakiti Tuhan. Kami sering tidak setia, bahkan kehilangan kasih dalam kehidupan kami. Kadang-kala kami menyakiti sesama kami. Bahkan kami tidak peduli dengan orang lain. Ampunilah Tuhan. Dengarkan seruan kami. Dan satu hal yang kami percaya, sekotor apapun kami di hadapan, pada saat kami mengaku dosa kami, darah-Mu yang mahal yang telah tercurah di atas kayu salib, itu yang menyucikan. Jemaat yang terkasih, dalam sikap berdoa, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, bukan dengan orang fana kau membayar dosamu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, coba kami bangkit teramati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau
menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain sumbang, akan menjadi putih seperti kulit domba. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Tuhan Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan cara itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. 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 Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan satu hal yang kami ingatkan, sekecil dan sebesar apapun apa yang kita miliki, yang kita taruh di tangan Tuhan, itu akan menjadi milik kita untuk selamanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah orang yang menaruh sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menaruh banyak akan menuai banyak juga. Saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita katakan, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Bersatu Tuhannya dikapai, diharap yang terbaik dariku. Apa yang terhilang tak kembali, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang terkasih, saatnya Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada kita. Satu hal yang kita percaya, apapun persoalan dalam kehidupan kita, apapun kesulitan dalam kehidupan kita, hanya satu yang mampu menjawab, yaitu kebenaran firman Tuhan yang mampu mengangkat kita pada saat kita jatuh, dan yang mampu merubah hati kita supaya berkenan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan siapkan hati kita menerima kebenaran firman. Tetapi sebelumnya, dalam sikap berdoa, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, aku datang dan ku bersyukur. Katakan, aku datang dan ku bersyukur di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka, mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah berkatamu dengan air sungai-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Ku harus akan firman-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, termasuk yang beribadah di rumah dan dimanapun pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Saya akan bacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami bersekutu bersama pada pagi hari ini. Meskipun umat-Mu tidak hadir di dalam gedung gereja, melainkan beribadah di rumah masing-masing, kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, dan Tuhan akan mendengarkan pujian kami, mendengarkan doa kami, sehingga ibadah ini kami yakin akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk menerima firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yahoo. Kita bersyukur pada pagi hari ini, meskipun di tengah situasi wabah virus corona, kita masih memiliki kesehatan dan kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita dan juga melalui doa-doa kita. Kita yakin bahwa meskipun pada pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, tidak di dalam gedung gereja, melainkan di rumah kita masing-masing, kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, yang terambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai 20 ini berbicara lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, akan lebih baik kalau sebelum kita berbicara apa yang harus kita lakukan, kita juga berbicara tentang hal kenaikan Yesus ke surga. Karena pada pagi hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya di dalam hati, mengapa sih Yesus harus naik ke surga? Bukankah lebih luar biasa ketika setelah ia bangkit dan bersama-sama dengan murid-muridnya ia terus berada di dunia, sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya sekarang mereka akan lebih mudah percaya. Karena ia telah membuktikan apa yang ia katakan, bahwa ia akan bangkit sesudah 3 hari, dan sekarang waktunya ia bisa melakukan segala hal sehingga orang-orang yang tadinya tidak percaya bisa jadi percaya. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan,
Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada 5 jawaban yang dapat kita temukan di dalam Alkitab, dan saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, Yesus naik ke sorga itu karena sorga adalah rumahnya. Ini yang bukan berasal dari dunia, tetapi yang berasal dari sorga, sehingga ia akan selalu kembali ke rumahnya. Ibarat kita, kalau hal yang paling kita rindukan meskipun kita pergi jauh, kita pasti akan selalu merindukan rumah untuk pulang. Demikian juga Yesus Kristus, ketika ia selesai di dunia ini, ia akan kembali ke rumahnya. Dan itu yang ia lakukan karena surga adalah rumahnya, maka ia akan kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat di mana ia sebelumnya berada. Yohanes 3 ayat 13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 6 ayat 62 juga berkata, dan bagaimanakah kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Yesus naik ke surga karena itulah rumahnya dan itulah tempatnya. Yang kedua, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Yesus naik ke surga karena tugasnya untuk menebus dosa manusia telah selesai. Dan itu semua sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ia telah mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga manusia beroleh keselamatan dan damai sejahtera, dan semuanya itu sudah diselesaikan melalui kematian dan kebangkitannya. Apa yang Yesus sampaikan di atas kayu salib? Kita bisa lihat di dalam Yohanes 19 ayat 30 yang berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunduk dan menyerahkan nyawanya. Ini mirip-mirip kalau kita telah selesai melakukan pekerjaan tugas kita, seorang anak diutus ke luar daerah untuk studi, belajar, dan ketika sudah menyelesaikan studi itu tugas-tugas yang diberikan oleh orang tuanya, maka hal pertama yang ingin ia lakukan adalah ia kembali ke rumah. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia, menebus manusia, menyelamatkan manusia, maka yang ia lakukan setelah itu adalah kembali pulang ke rumahnya, kembali ke hadapan Bapa, di mana ia telah bersukacita karena tugas-tugas yang ia lakukan telah selesai. Ia taat sampai mati dan ia kembali ke surga, tempat di mana sebelumnya ia berada. Itu yang kedua, karena ia telah menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena ia ingin menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus naik ke surga dan ia memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya gelisah. Mereka merasa khawatir, was-was, bagaimana kehidupan mereka. Tuhan Yesus, guru mereka yang selama ini mereka ikuti, kenapa kok sekarang dia harus pergi ke surga, meninggalkan mereka di dunia? Lalu mereka gelisah dan takut, dan Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hal itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2. Ini luar biasa, sangat keren. Dia yang datang ke dunia menyelamatkan kita, dan saat ini ia kembali ke surga juga untuk kita. Untuk kepentingan kita menyediakan tempat terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus pulang ke rumah, pulang ke surga, naik ke hadapan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan semata-mata untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita juga, supaya kita, setiap orang yang percaya kepadanya, taat di dunia ini, beroleh tempat yang layak yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di surga, tempat kehidupan yang kekal. Alasan keempat,
Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus inilah yang nanti akan terus berada di dunia, terus bersama-sama dengan murid-murid Yesus, terus bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus ini dijanjikan oleh Yesus Kristus, dan itu ia genapi 10 hari sesudah kenaikannya ke surga yang disebut dengan hari Pentakosta. Yohanes 16 ayat 7b berkata, Yesus berkata demikian, adalah lebih baik berguna bagimu, sekali lagi saya ulang, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan inilah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang ia utus ke dunia dan dibuktikan dengan kehadiran turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, sehingga murid-murid Yesus mengalami sukacita yang luar biasa. Orang-orang percaya sampai hari ini juga boleh mengalami sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ia yang senantiasa menolong, menghibur, menguatkan, dan menyertai setiap kita. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah hadir di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Amin. Yang kelima, ini alasan yang kelima sekaligus juga sangat berkaitan dengan firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Alasan yang kelima adalah mengapa Yesus harus naik ke surga, supaya murid-muridnya dan orang percaya punya kesempatan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Ini kita bisa lihat tadi di dalam ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya yang berada di dunia, murid-muridnya hampir tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Semua orang berbondong-bondong dan berkerumun untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan kalau Yesus masih ada sampai di dunia sampai saat ini, saya yakin juga apa yang kita sampaikan, orang-orang percaya ini, orang-orang tidak akan menghiraukan, mereka akan lebih senang, lebih sukacita mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus berkata ia naik ke surga supaya murid-muridnya mengambil tugas itu untuk melanjutkan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Bukan hanya para murid pada saat itu yang 11 orang ditambah satu lagi menjadi 12 orang, tetapi juga kepada kita saat ini yang disebut sebagai orang-orang percaya. Kita diminta untuk memberitakan Injil, memberitakan Kerajaan Allah, memberitakan Yesus Kristus yang hidup itu, yang telah turun ke dunia, yang telah mati dan juga telah bangkit, dan Dia naik ke surga. Dialah Allah, Dialah yang menyelamatkan kita, sehingga kita harus memberitakan Dia, beriman kepadanya, dan melakukan segala sesuatu yang Ia katakan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang diberikan oleh Yesus Kristus ini menjadi kesempatan yang baik bagi murid-murid Tuhan untuk membuktikan diri. Apakah mereka ini adalah menjadi murid-murid yang sejati, yang siap menerima segala konsekuensi di dalam kehidupan mereka? Apakah mereka akan menjadi murid-murid yang sejati, yang siap mati bagi Kristus? Atau mereka akan menjadi murid-murid yang pecundang, yang akan hilang ketika halangan datang menghadap? Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke surga? Ia berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini maksudnya apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, bahwa Injil ini sifatnya sangat inklusif, bukan hanya kepada golongan tertentu, tetapi kepada semua orang. Yesus hadir bukan hanya untuk orang Yahudi, Yesus hadir bukan hanya untuk golongan tertentu, Yesus hadir bukan hanya untuk bangsa tertentu,
tetapi Yesus hadir untuk semua orang, dan kita juga harus hadir memberitakan Injil, berbuat apa yang Tuhan kehendaki kepada semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun. Bahkan Yesus berkata, memberitakan Injil ini bukan hanya kepada semua manusia, tetapi juga kepada segala makhluk, kepada hewan-hewan, tumbuhan, alam semesta. Ini artinya apa? Bahwa memberitakan Injil, kabar sukacita itu bukan hanya manusia yang bersukacita, tetapi alam semesta juga ikut bergembira, ikut bersorak-sorai, karena mereka juga mendapatkan kabar sukacita akan kehadiran, akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, dan mereka juga mendapatkan kepedulian Tuhan bahwa kabar sukacita itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk alam semesta. Karena itu sangat tidak baik kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang merusak lingkungan, menjadi orang-orang yang tidak peduli pada kelestarian alam, kebersihan lingkungan. Karena sesungguhnya Injil ini, kabar sukacita ini juga harus menjadi sukacita terhadap alam semesta, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada alam lingkungan tempat kita hidup. Yang kedua, apa perintah Yesus kepada mereka selain beritakanlah Injil ke seluruh dunia? Yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu lebih eksplisit kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19b, ya, yang sering disebut sebagai amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi dasar di dalam baptisan Kristus. Tetapi perlu kita pahami, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa baptisan ini bukanlah inilah yang menyelamatkan. Bukan baptisan ini yang menyelamatkan, melainkan Yesus Kristus sendiri yang menyelamatkan. Baptisan ini diperlukan sebagai meterai umat kepunyaan Kristus. Ketika seseorang dibaptis, itu menjadi tanda meterai bahwa ia telah menjadi kepunyaan Kristus. Meskipun baptisan itu bukan yang menyelamatkan, tetapi itu dipentingkan, itu perlu menjadi tanda meterai bahwa dia telah menjadi milik Kristus. Yesuslah yang menyelamatkan, dan baptisanlah yang menjadi meterai. Yang ketiga, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelumnya naik ke surga lagi? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi rupanya Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, memerintahkan Injil ini, menjadi orang beriman, menjadi orang percaya ini, ternyata tidak cukup hanya dengan pengakuan aku beriman kepadamu Tuhan. Tidak cukup. Juga tidak cukup hanya dengan baptisan. Oh ya, aku sudah dibaptis dan telah dimeteraikan, lalu aku sudah menjadi milik Kristus. Ternyata itu tidak cukup. Tetapi menjadi orang yang percaya juga harus melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, hendaknya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang Yesus katakan, bahwa memerintahkan Injil itu juga berarti mengajak orang, mengajarkan orang supaya mereka bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan. Tetapi bagaimana kita mengajak orang melakukan kalau kita sendiri tidak melakukannya? Tentu harapannya orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus bukan berarti hanya pendeta, bukan hanya satuannya Kristus, tetapi setiap orang yang percaya harus menjadi pelaku firman Tuhan, memerintahkan Injil melalui perbuatan kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita mengerti bahwa meskipun Yesus pergi ke surga dan ia telah memberi perintah, tetapi ia tetap memperhatikan, menolong dan menyertai umatnya. Seperti ketika ia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan di dalam Markus lebih ekstrim lagi. Ia berkata bahwa orang-orang percaya ini disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Mereka mengusir setan-setan dalam namaku,
Mereka berbicara dalam bahasa yang baru, mereka memegang ular, mereka minum racun tapi tidak celaka, mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Itu bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harus kita pahami bahwa ketika tanda-tanda ini diberikan kepada orang-orang percaya, itu semata-mata inisiatif dari Allah sendiri. Inisiatif dari Allah sendiri untuk hormat dan kemuliaan namanya, bukan untuk hormat dan kemuliaan orang-orang percaya yang diberikan kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dicatat di dalam firman Tuhan ini. Apakah di masa para rasul kemudian ini sudah tergenapi? Ya. Paulus ketika ia hendak ke Roma dan terdampar di Pulau Malta, tiba-tiba ketika ia mengambil kayu bakar dan ada seekor ular beludak mematuk tangannya, orang-orang pada waktu itu menduga Paulus akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak mati. Ia bahkan tidak tergores, terluka sedikit pun. Tetapi ia baik-baik saja. Sehingga orang-orang yang melihat kejadian luar biasa pada waktu itu, mereka takjub, bahkan merasa bahwa Paulus ini seorang dewa. Tetapi dengan tanda-tanda itu lalu Paulus mengatakan bahwa ia bukan dewa, tetapi ia adalah hamba Yesus Kristus yang memberitakan tentang kabar sukacita. Paulus, Petrus, dan beberapa rasul yang lain ketika meletakkan tangan di atas orang sakit, lalu orang sakit itu pun disembuhkan. Dan semua ini dimaksudkan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk hormat dan kemuliaan para rasul dan orang-orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kalau pada masa kini kita orang-orang percaya, ternyata kita tidak memiliki tanda-tanda yang luar biasa ini? Kita tidak bisa mengusir setan misalnya. Kita kalau dipatok ular ya sakit. Kita kalau minum racun ya bisa mati. Kita bahkan juga tidak bisa berbahasa roh. Apakah itu berarti kita tidak menjadi orang yang percaya? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa tanda-tanda ini diberikan oleh Allah atas inisiatif Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tujuan khusus untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tanda-tanda ini diberikan oleh Allah supaya orang-orang yang tidak percaya kemudian mereka menjadi percaya. Sehingga kalau pada saat ini kita tidak memiliki tanda itu, kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Cukup dengan engkau beriman kepada Tuhan, cukup dengan engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau sudah membuktikan engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bukan hanya dilakukan oleh para pendeta, bukan hanya oleh para pastor yang secara khusus penuh waktu memberikan diri melayani Tuhan, tetapi setiap umat yang percaya boleh mengambil kesempatan untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan, memberitakan Injil di seluruh kehidupan mereka melalui talenta dan hal-hal yang ia miliki di dalam kehidupannya. Jangan ragu, jangan khawatir, dan jangan takut. Karena setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap pemberitaan Injil itu, Yesus berkata bahwa ia akan menyertai, menguatkan, dan meneguhkan sehingga pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu tidak akan pernah sia-sia. Itu yang dia sampaikan di dalam ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, kita sering mendengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada dengan seluruh kemampuan kita. Entah itu kemampuan pikiran kita, kemampuan kita berbicara, kemampuan kita dalam hal tenaga, kemampuan kita dalam hal talenta, bermusik, bernyanyi, kemampuan kita karena kita memiliki kekayaan, itu semua harta, itu semua
bisa menjadi alat kita di dalam turut serta mengambil kesempatan untuk menjadi pemberita Injil sebagaimana Yesus perintahkan, beritakanlah Injil. Maka kita juga pada saat ini harus mengambil kesempatan ini untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jangan ragu dan jangan khawatir, Tuhan Yesus akan turut bekerja untuk membuat segala sesuatu itu berhasil seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan, ayatnya yang ke-19, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkanlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kesempatan yang sangat indah dan sangat baik ini Engkau izinkan kami untuk memuji memuliakan Tuhan dan juga merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus yang kembali ke surga, ke tempat di mana sebelumnya ia berada, karena tugasnya di dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami sudah selesai, serta untuk memastikan menyediakan tempat terbaik bagi setiap kami orang yang percaya kepadanya, juga supaya Roh Kudus yang telah ia janjikan itu turun atas kami, dan Roh Kudus itulah yang akan menolong menghibur kami sampai kepada akhir zaman. Kenaikan ke surga juga menjadi kesempatan bagi kami umat-Mu, orang-orang yang percaya, untuk melakukan perintah-Mu, memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan Injil ke segala makhluk. Kemampuan kami memang terbatas ya Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menjangkau seluruh dunia, tetapi kami masih bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami masih bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui puji-pujian kami, melalui ibadah kami, dan juga melalui segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui perbuatan-perbuatan kami, kebenaran dan Injil Tuhan akan semakin tersebar, dan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika mereka melihat bahwa kami melakukan kehendak Tuhan, kami telah menjadi murid-murid Tuhan, telah menjadi orang-orang yang percaya yang melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk umat-Mu, warga gereja WKP Gunung Soli Kota dimanapun berada pada saat ini. Sekiranya ada berbagai hal pergumulan di dalam kehidupan mereka, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau membuka jalan sehingga setiap pergumulan dapat terselesaikan dengan baik. Terlebih-lebih pada masa pandemi virus corona saat ini, kami memohon biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan yang luar biasa dan memerangi setiap virus yang hendak hingga di dalam tubuh kami. Kami bersyukur bahwa Polonia sampai saat ini masih negatif dalam hal virus corona. Kiranya di hari-hari yang akan datang, Pulau Nias tetap terhindar dari virus yang mematikan tersebut, dan kami semua boleh merasakan sukacita. Bahkan di waktu-waktu yang tidak lama lagi, kami boleh beribadah bersama di gedung gereja sebagaimana yang kami rindukan selama ini. Berkati para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang memiliki hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Dan kami masyarakat, biarlah kami juga memiliki hati yang taat untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dan juga mengikuti apa yang dihimbau dan dikatakan oleh para pemimpin kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada kebaktian pagi ini. Kiranya mereka boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan berkati pekerjaan, sehingga setiap pelayan-Mu senantiasa berada di dalam berkat-berkat Tuhan dan sukacita siang dan malam. Sebentar lagi ibadah ini kami akan akhiri, dan kami yakin
Roh Kudus Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami dan memampukan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memberitakan Injil sebagaimana Yesus Kristus kehendaki ketika Ia naik ke surga. Inilah kami ya Tuhan, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dimanapun kita berada saat ini, ibadah kita pada pagi hari ini segera berakhir. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Dan satu hal yang kita ingat, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai orang percaya supaya kita memberitakan Injil di seluruh dunia. Marilah dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan berkumandang suara dari seberang. Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom.